الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah kepada kita sehingga kembali kita bisa berada di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjadikan kebaikan untuk kita, baik untuk dunia kita maupun untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din azzakumullah, salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah itu punya sifat iradah. Sifat iradah adalah sifat maha berkehendak milik Allah Subhanahu wa taala, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala merupakan kehendak yang mutlak. Apa makna kehendak yang mutlak? Artinya kehendak Allah Subhanahu wa taala itu kehendak yang pasti terjadi, kehendak yang tidak bisa dibatasi, dan kehendak yang semua apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa bernilai kebaikan bagi seorang hambanya ketika seorang hamba itu bisa mengerti tentang apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang membedakan antara kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak manusia. Karena kehendak manusia itu bukanlah kehendak mutlak. Ya kalau Pak, semunyaan kita mungkin kalau berkendaraan itu kehendaknya kada usah berhelm-helman lagi, ya kalau bujur Pak. Atau kalau pakai mobil itu pokoknya bisa nyetir sudah, karena perlu lagi SIM ujian segala macam. Itu kehendak kita. Tapi kehendak kita tidak mutlak. Kehendak kita dibatasi. Bahwasanya kalau pakai kendaraan sepeda motor roda 2 harus pakai helm, aturannya kayak itu. Tapi kehendak Allah tidak ada yang membatasi. Allah Subhanahu wa taala mau apa saja boleh. Tidak ada satupun yang mampu untuk menghalangi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mungkin ada pada diri manusia, dan kadang-kadang juga manusia tidak merasakan bahwasanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, adalah Allah itu maha berkehendak untuk kebaikan hamba-hambanya tersebut. Artinya Allah itu punya kehendak, dan kehendak Allah terhadap hambanya itu ada kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala yang baik. Yang baik bukan hanya untuk dunia mereka, akan tetapi kehendak Allah tersebut baik untuk akhirat mereka. Artinya ada sekelompok manusia yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki mereka untuk jadi baik. Baik di dunia maupun baik bagi mereka kelak di akhirat. Dan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala juga ingin menjadi hamba-hamba yang termasuk dalam golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan. Karena kehendak Allah itu mutlak. Kalau Allah itu ingin orang ini baik, pasti orang ini baik. Tapi kalau pian menghendaki sesuatu itu baik, belum tentu pian bisa menghasilkan sesuatu itu jadi baik. Sebagai contoh Pak, kita menyekolahkan anak kita itu supaya semunyaan yang menyekolahkan anaknya, semunyaan jadi baik lah anaknya nang sekolah itu. Ada nang macal ya, kalau ada yang kada mau tuntung sekolahnya, ada yang disuruh sekolah. Bahkan ini saya punya teman Pak, sekolahnya sampai ke luar negeri. Sampai di luar negeri kada sekolahnya, inya begawe, inya kawin lawan orang di sana. Bulik kada membawa ijazah, bulik membawa bini. Nah, ya kan? Kehendak kita itu lain, kehendak orang tuanya lain.
Artinya apapun yang kita kehendaki, belum tentu kehendak kita itu pasti terjadi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki, pasti kehendak itu akan terjadi. Nah, tadi dikatakan salah satu daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menginginkan bagi hamba-hambanya itu mendapatkan kebaikan. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Dia menginginkan kebaikan untuk hambanya? Yang pertama, ketika Allah menginginkan kebaikan untuk hamba, maka ibtalah, hamba itu diberikan ujian, ya kan, diberikan ibtila, diberikan musibah kepada hamba tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kebaikan, idza aradallahu bi 'abdihi khaira ibtalahu bimaradin fi jasadih, Allah akan memberikan sakit pada badannya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mungkin anaknya mati, anak yang dicintainya akan mati, atau anak yang dicintainya mohon maaf cacat mungkin, atau anak yang dicintainya mungkin tidak sesuai dengan apa, tidak seperti orang umum misalnya. Ada kekurangan-kekurangan pada anak kita. Ini ibtila dari Allah, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Atau orang dijadikan oleh Allah, kata Ibnu Qayyim, dihilangkan harta yang dia begitu cinta dengan harta tersebut. Maka ini merupakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Dan ketika ini ditujukan kepada seseorang atau diberikan kepada seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan. Apa kebaikan yang akan didapat? Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan kadang-kadang, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, akan ditulis yuktabu lahu idza sabara wahtasaba bi kulli syai'in minhu hasanat. Akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sabar dan dia tahu ini ujian. Saya ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan hilangnya harta saya, dengan sakitnya badan saya, dengan dijadikannya matinya anak saya, atau mungkin cacatnya anak saya. Dengan dijadikan seperti ini, saya tahu, kata dia, bahwasanya ini kehendak Allah dan Allah pasti menginginkan kebaikan. Maka akan ditulis baginya, kata Ibnu Qayyim, sebuah kebaikan bagi dirinya tanpa dia melakukan sebuah amal. Pian bisa membayangkan, Pak, orang ini catatan amalnya penuh tapi dia tidak pernah beramal. Catatan amalnya bagus ketika ditimbang, berat catatan amal tersebut, tapi dia tidak pernah beramal. Lalu apa yang menjadikan itu bisa menjadi penuh, bisa menjadi banyak catatan keamalan tadi, amalan tadi? Karena dia sabar dalam penyakitnya, karena dia sabar dalam hilangnya hartanya, karena dia sabar dalam matinya anaknya, karena dia sabar dalam cacatnya anaknya, atau apapun yang menjadi kejelekan bagi dirinya menurut dia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dia sabar, dan ketika di samping kesabarannya dia mengharapkan kebaikan. Artinya harta hilang, ya sudah, la'allahu khair, mungkin ada kebaikan di balik semua ini. Anaknya dibikin mati oleh Allah, mungkin ada kebaikan dalam masalah ini. Atau badannya dijadikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada kebaikan dalam masalah ini. Anaknya dijadikan cacat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan mungkin ada kebaikan di balik Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang seperti ini. Setiap kali dia punya keyakinan yang seperti ini, itu akan ditulis terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebaikan. Sampai kapan, Pak? Sampai orang ini mati, terus akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala jadi sebuah kebaikan. Makanya seperti apa kira-kira kebaikan tersebut? Begitu banyak. Lalu kaitannya apa maknanya ketika orang itu bisa sabar, orang itu bisa mengharap kebaikan? Maka dikatakan bahwasanya ini Allah menginginkan kebaikan. Maknanya, Pak, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada orang yang sabar, kepada orang yang mengharap pahala, maka ketika cobaan itu datang, orang itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabar dan ihtisab. Ihtisab itu mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Cobaan datang, dia sabar. Sabarnya kemana? Wa ma sabruka illa billah. Sabarnya menuju kepada Allah. Dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ihtisab, dia ingin mencari kebaikan, dia ingin mencari pahala daripada musibah yang dia dapatkan. Kemana dia akan mendekat?
kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mendekat kepada Allah dalam semua keadaan, Allah itu senang. Allah akan senang ketika ada hambanya yang mendekat. Makanya kenapa para nabi itu musibahnya paling besar? Karena nabi itu orang yang paling disayangi oleh Allah. Nabi itu orang yang Allah ingin mereka selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Musibahnya luar biasa diberikan kepada nabi. Orang-orang soleh itu musibahnya besar. Kenapa dijadikan besar oleh Allah? Karena mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tujuannya Allah menjadikan semua musibah ini tadi? Untuk mengampuni dosanya dan untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka orang pilihan. Orang yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sabar, dalam keadaan dia ingin mendapatkan kebaikan daripada musibah yang dia dapatkan, maka orang-orang ini orang-orang pilihan. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang Allah inginkan kebaikan untuk diri-diri mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdihi khaira yusib minhu." Ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan selalu memberikan musibah kepada orang tersebut. Di zaman Nabi SAW ada seorang Ansor, Pak, yang datang kepada Nabi. Orang ini sering datang kepada Nabi SAW dengan membawa anaknya. Lalu Nabi tanya, siapa ini? Anaknya Bungas. Siapa ini, kata Nabi SAW? Dia anakku, wahai Rasulullah. Lalu Nabi tanya lagi kepada dirinya, apakah engkau mencintai anakmu ini, wahai fulan? Iya, wahai Rasulullah, saya benar-benar mencintai anak saya. Selesai sudah, tidak ada pandiran lagi dengan Nabi SAW. Lalu beberapa hari kemudian Nabi SAW itu tidak ketemu lagi dengan orang ini. Selama kira-kira 1 pekan Nabi tidak lihat orang ini. Maka Nabi SAW pun bertanya kepada para sahabat, aina fulan? Mana si fulan ini tadi? Si fulan yang punya anak itu mana? Kok tidak pernah kelihatan, kata Rasul SAW. Lalu dikatakan oleh sahabat-sahabat yang lain, sesungguhnya dia baru saja meninggal anaknya, wahai Nabi. Dan mungkin dia ngurusi jenazahnya atau ngurusi apa sampai tidak kelihatan, tidak mendekat kepada majelisnya Rasulullah SAW. Lalu pada suatu hari datang lagi si orang ini tadi dalam keadaan yang sudah berubah. Maka kemudian Nabi SAW bertanya kepada, anakmu mana? Anakku telah meninggal. Maka Nabi SAW menyampaikan satu hadis, satu riwayat yang disampaikan oleh Nabi SAW untuk menghibur orang ini, untuk memberikan gambaran kepada orang ini seperti apa seseorang itu ketika dia mendapatkan musibah. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika musibah seperti itu datang. Maka Nabi mengatakan, idza mata waladun li 'abdin qala Allahu li malaikatihi. Kalau ada anak hambaku yang meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikatnya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah berkata kepada malaikatnya, qabattum walada 'abdi? Apakah kalian, wahai para malaikat, telah mengambil nyawa daripada anak hambaku? Fayaquluna na'am. Maka para malaikat itu mengatakan, iya wahai Allah, benar kami telah mengambil nyawanya. Fayaqulullahu ta'ala, qabattum thamra'ata fu'adih? Engkau telah mengambil jantung hatinya, bunga hatinya, kecintaannya maksudnya. Apakah engkau telah mengambil apa yang orang yang paling dicintainya? Fayaqulun, maka malaikat mengatakan, iya wahai Allah, na'am ya Rabb, benar wahai Allah, kami telah mengambil anak si fulan tadi. Fayaqulu madza qala 'abdi? Lalu apa yang dikatakan oleh hambaku? Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, tidak perlu tanya sebetulnya. Tapi ini untuk memberikan pelajaran kepada kita, Pak. Madza qala 'abdi? Lalu apa yang dikatakan oleh hambaku ketika semua itu kalian lakukan? Maka malaikat pun mengatakan, hamidaka wastarja'a. Dia tetap memujimu wahai Allah dan tetap beristirja. Mengatakan bahwasanya semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang dilakukan oleh hambamu yang mati anaknya ini tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fayaqulullah ubnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd. Bangunkan untuk hambaku tadi yang ketika dia dapat musibah dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, yakni sabar.
atas musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastarja'a, dan dia kemudian istirja'. Dia mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bangunkan untuk hambaku yang seperti ini baitan fil jannah. Bangunkan rumah, istana untuk dirinya di surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Wasammuhu baital hamd, dan berikan nama pada rumah yang kalian bangunkan, pada istana yang kalian bangunkan itu dengan nama Baitul Hamd, artinya rumah pujian. Kenapa diberi nama seperti itu? Dikatakan karena orang ini ketika mendapatkan apapun musibah yang dia dapatkan, maka dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena bedanya, Pak, kalau kita diberikan sesuatu yang tidak mengenakkan bagi diri kita oleh orang lain, pian kira-kira memuji orang lainnya enggak, Pak? Rumah pian ulun tawak kacanya lawan batu misalnya. Terus pian berpadah, oh masya Allah ini melempar rumahku lawan batu. Enggak mungkin pian akan ngomong gitu, ya kan? Justru pian sasahi ulun ini pakai parang, mungkin bisa jadi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sesuatu kepada kita, kita tidak senang dengan apa yang kita dapatkan tersebut. Sakit kan kita tidak senang dengan sakit. Tapi kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah pasti menginginkan kebaikan bagi hambanya yang diberikan musibah. Maka ini pelajaran bagi kita, Pak. Bahwasanya ketika musibah itu datang, sakit atau apapun, maka jangan terlalu ribut dengan bahwasanya ini menyusahkan ini dan segala macam. Tapi yang pertama harus kita lakukan, setelah itu kita mencari yang lain, berobat atau mencari yang lain. Yang pertama kali harus kita lakukan, yakinlah bahwasanya ini dari Allah dan berharaplah kebaikan dari semua musibah tersebut. Yang diharapkan kebaikan dulu. Mudah-mudahan dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, pian silahkan mau berobat, mau apa terus silahkan. Tapi tetap kita menginginkan kebaikan daripada semua musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini yang pertama. Allah menginginkan kebaikan dengan Allah berikan musibah. Kemudian yang kedua, ayyakuna basiran bi'uyubih. Orang yang Allah inginkan kebaikan itu dia jadi basiran, selalu mudah untuk melihat aibnya. Yang terjadi hari ini, Pak, di hadapan manusia, kebanyakan manusia itu tidak bisa melihat aibnya. Tapi yang dilihat oleh manusia aibnya orang lain, kejelekan orang lain. Makanya ada pepatah kan, apa, gajah, Pak, kuman di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Nah, ini pengajaran apa? Mengajarkan bahwasanya manusia itu kecenderungan mereka adalah mudah untuk melihat aib orang lain, tapi mereka lupa dengan aib yang mereka miliki. Nah, ini bahaya. Orang yang seperti ini berbahaya. Maka dikatakan oleh Muhammad bin Ka'ab rahimahullahu ta'ala, idza aradallahu bi'abdin khaira bassarahu bi'uyubih. Orang yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, maka Allah jadikan dia ini mudah untuk melihat aib-aibnya. Orang yang seperti ini diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Di mana kebaikannya? Orang ini akan senantiasa melihat dirinya dalam kekurangan, melihat dirinya dalam kesalahan, melihat dirinya banyak kelirunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dia pikirkan bukan ngurusi urusan orang lain, tapi yang dia pikirkan seperti apa caranya kejelekan-kejelekan saya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia melihat bahwasanya dirinya banyak aib, dirinya banyak salah, dirinya banyak keliru, banyak dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dia lakukan? Dia akan mendekat kepada Allah. Dan ketika dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi dikatakan, Allah senang orang yang mendekat. Dan ketika Allah senang dengan orang yang mendekat kepada Allah, maka orang ini pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan pada dirinya. Sibuk dia dengan aibnya, sibuk dia dengan dosa-dosa yang dia lakukan, lalu dia selalu mendekat kepada Allah untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu, Pak, manusia, pian, ulun, semua yang ada ini akan ditanya tentang salahnya masing-masing. Pian tidak akan mungkin ditanya, Ustadz Umar itu salahnya apa? Kan ada urusan lawan pian itu.
Allah tidak akan tanya, tapi Allah akan tanya, apa salahmu? Salahmu ini, dan salahmu ini, dan kau harus bertanggung jawab tentang semua kesalahanmu. Kita tidak akan pernah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tanggung jawab dengan kesalahan tetangga kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Untuk mereka, umat-umat itu bagian daripada mereka yang mereka dapatkan daripada amal mereka. Kalau mereka beramal baik, mereka akan dapat kebaikan. Kalau mereka beramal buruk, mereka pun akan mendapatkan kejelekan. Walakum ma kasabtum. Dan untuk kalian, apa yang kalian lakukan? Baik, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ketika kalian itu beramal dengan amalan baik, sedikit saja daripada amal baik, kalian akan lihat balasannya di sisi Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang beramal kejelekan meskipun sedikit, mereka akan lihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika manusia itu disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sibuk mengurus aib-aibnya, maka pada saat itulah manusia itu diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kita juga menjadi manusia yang seperti ini, Pak. Sibuk dengan aib kita, sibuk dengan kejelekan kita. Bahkan ketika melihat kejelekan saudara kita sesama muslim, justru kita itu menutupi. Orang kalau kejelekannya lebih sedikit daripada kebaikannya. Kita punya saudara banyak sering kumpul di masjid dan segala macam, kebaikannya banyak, Masya Allah. Tapi karena dia manusia, dia pasti punya kejelekan. Apa yang harus kita lakukan? Bukan diumbar, Pak, tapi ditutupi. Kata Nabi SAW, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Orang yang menutupi kesalahan seorang mukmin, maka Allah akan menutupi kesalahannya di dunia, dan Allah akan menutupi kesalahannya di akhirat. Masya Allah. Kalau orang itu aibnya kita bongkar, dia akan malu. Lalu kita harus mikir juga, kalau aib kita itu dibongkar orang, kita juga akan malu. Dan dia punya aib, kita juga punya aib. Sama-sama punya aib. Hendak bongkar-bongkaran kah? Kayak kasus-kasus di KPK versus siapa itu kan, bongkar-bongkaran ceritanya kan. Yang ini dibongkar kasus ini marah, dibongkarnya juga kasus yang lain. Akhirnya mainnya bongkar-bongkaran, ujung-ujungnya masuk penjara berataan ya. Kalau ini di dunia loh, Pak, ini di dunia. Kalau di akhirat bagaimana? Tidak ada yang dapat kebaikan. Orang yang bongkar-bongkaran aib itu tidak pernah akan dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dunia sudah ditunjukkan oleh Allah, yang bongkar-bongkaran masuk penjara berataan. Di akhirat pun juga seperti itu. Tidak akan pernah orang itu akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jadi pelajaran juga bagi kita. Ketika kita itu sibuk dengan aib-aib kita, sibuk untuk memperbaiki diri kita, maka pada saat itu yakinlah Allah sedang menginginkan kebaikan untuk diri-diri kita. Kemudian yang berikutnya, Pak, ayyashhada minnatallahi wa taufiqih wa i'anatihi lahu fi kulli ma yaqumu bih. Orang itu akan melihat, akan merasakan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala serta kebaikan Allah dan bantuan Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal yang dia lakukan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, idza aradallahu bi'abdihi khaira ashhadahu minnatahu wa taufiqih wa i'anatihi lahu fi kulli ma yaqulu wa yaf'al. Kalau Allah itu menginginkan kebaikan pada seorang hamba, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, maka Allah akan memperlihatkan kepada orang ini nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada orang tersebut akan Allah perlihatkan. Dan juga dan dia akan merasa adanya pertolongan Allah di dalam semua perkara yang dia lakukan. Artinya dia akan melihat semua kebaikan yang diberikan oleh Allah ini sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Allah inginkan kebaikan tidak pernah menyandarkan kepada dirinya, Pak. Semua disandarkan. Ketika dia melakukan kebaikan, maka apa yang dia lakukan ini dimudahkan oleh Allah, kata dia. Ketika dia melakukan sebuah amal saleh, dia mengatakan ini kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sambungannya, kata Imam Ibnu Qayyim, dan dia tidak pernah takjub dengan amalnya. Justru orang-orang yang Allah inginkan kebaikan, mereka malah ketakutan. Jangan-jangan amal saya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang tandanya baik, Pak. Dia merasa, nah kebanyakan manusia justru sudah beramal, sudah Masya Allah, saya sudah bangun masjid,
Sudah baisi rumah di surga kelak baisi rumah. Iya kalau pian baisi rumah, kalau rumah pian di surga digusur kayak apa? Iya kan? Tidak pernah orang-orang yang Allah inginkan kebaikan itu begitu takjub dengan apa yang dia lakukan. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan ada sekelompok manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberikan sedekah, memberikan harta mereka dia bagikan kepada orang lain, wa qulubuhum wajilah, tapi hati mereka selalu bergetar, hati mereka selalu takut. Apa yang ditakutkan? Nabi yang menjelaskan tentang masalah apa yang ditakutkan. Dia takut amalnya, semua perkara yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum ilaihi raji'un, ila rabbihim raji'un, dan mereka itu sudah yakin mereka nanti akan kembali kepada Allah, dan mereka takut kalau sampai semua amal kebaikan yang mereka lakukan justru tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang dia pikirkan itu dirinya kayak apa kainan di akhirat. Kalau sampai dirinya ini tidak diterima semua amalnya, maka dia tidak pernah takjub dengan amalnya. Nah ini satu sebab juga Pak, yang menjadikan manusia tidak pernah riak, manusia tidak pernah ujub, manusia tidak pernah sum'ah. Ini salah satu obatnya. Yakinlah bahwasanya semua amal yang kita lakukan itu tidak tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kada tentu diterima, hendak ditambahi lawan riak lah, hendak ditambahi lawan ujub lah, hendak ditambahi koyok lah amal ini tadi. Jelas tambah kada diterima oleh Allah. Takut kita amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketakutan seseorang amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Menjadikan dia terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengemis kepada Allah, merayu Allah Subhanahu wa taala agar amalnya yang dia takut tidak diterima tadi untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini Pak, kalau setor barang lawan bos kita misalnya, pikiran kita ini supaya barang yang kita setorkan ini apa? Diterima, dibayarinya. Kayak apapun caranya ya, kalau entah kita ini barang kurang bagus, kurang sip misalnya, nang dirayu-rayu sedikit bosnya ini, yang penting kawa masuk barangnya ini, sudah bos potong sedikit-sedikit kata bapak daripada kami membawa bulik. Biasanya kayak itu kalau Pak. Seperti itulah melakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, merayu Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mendekat kepada Allah, dengan meminta ampun kepada Allah atas kekurangan daripada amal yang kita serahkan kepada Allah, dengan memohon bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan, sehingga amal-amal yang kita lakukan ini menjadi kurang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan senang, Pak. Dan kalau Allah senang, Allah akan memberikan kebaikan kepada seorang hamba. Artinya posisikan diri kita di depan Allah Subhanahu wa taala itu jangan menjadi seorang yang besar, jangan. Posisikan diri kita di depan Allah itu jadi orang hina. Meskipun amal pian itu seperti apapun banyaknya, jangan merasa koyok di depan Allah Subhanahu wa taala. Posisikan diri kita itu orang hina, orang yang banyak salah, orang yang banyak dosa, orang yang perlu dengan Allah Subhanahu wa taala. Posisikan diri kita di depan Allah seperti itu. Maka yang muncul nanti adalah merayu Allah untuk memberikan kepada kita ampunan. Merayu Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan rahmatnya, merayu Allah agar Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Dan Allah senang ketika hamba-hambanya itu merasa hina di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita hina di depan Allah Subhanahu wa taala, memang keadaan kita seperti itu. Maka ini yang perlu dilakukan oleh setiap hamba. Jangan terlalu merasa diri kita hebat di depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Pak, sedikit zuhud terhadap dunia. Muhammad bin Ka'ab mengatakan, idza aradallahu bi'abdihi khairan zahadahu fid dunya. Dijadikan zuhud kepada dunia. Apa zuhud itu? Zuhud itu mengutamakan akhirat, ya kan? Untuk kehidupan akhirat itu yang mereka utamakan. Apakah orang zuhud lalu meninggalkan dunia? Tidak. Orang zuhud tidak cari dunia. Tidak, Pak. Orang zuhud boleh dia pakai Mercedes Benz, tidak ada masalah. Bukan terus orang zuhud harus berjalan batis, kada. Orang zuhud boleh dia naik Mercedes, boleh kalau perlu dia pakai pesawat jet pribadi, tidak ada masalah. Tapi semua urusan dunia itu di bawah letaknya bagi mereka ini.
Dunia ini tidak ada artinya bagi mereka meskipun mereka diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang zuhud. Yang dia pikirkan, yang dia utamakan akhirat. Orang zuhud itu tidak pernah melanggar syariat Allah yang berkaitan dengan dunia. Artinya ambil dunia padahal ini melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah menghiraukan yang seperti itu. Artinya kalau perkara ini dilarang Allah, meskipun perkara itu baik untuk dunianya, tetap akan dia tinggalkan karena ini dilarang oleh Allah. Ujung-ujungnya mereka ini mencari akhirat yang dijanjikan oleh Allah. Dan orang yang seperti ini akan diberikan kebaikan. Apa kebaikan yang diberikan? Dua langsung Allah berikan kebaikan. Allah berikan kebaikan di hadapan Allah dan Allah berikan kebaikan di hadapan manusia. Nabi SAW mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kalian di dunia ini. Zuhudlah kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, yuhibbukallah. Allah akan cinta dengan dirimu. Wazhad fima 'indan nas. Dan zuhudlah kalian kada perlu ribut dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Ya kan? Izhad fima 'indan nas. Zuhudlah dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi, yuhibbukan nas. Manusia akan cinta kepada kalian. Bayangkan, Allah cinta, manusia juga cinta dengan zuhudnya dia tadi. Maka ini sebuah kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira Pak beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama dan juga dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi, yang semua daripada perkara tersebut menginginkan kita itu menjadi orang-orang yang diberi kebaikan oleh Allah. Artinya kalau kita dapatkan semua ini, maka itulah yang harus dilakukan berdasarkan petunjuk Nabi SAW dan juga para ulama kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qali hadza wal haqqu 'indallah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.